Kenapa perempuan itu istimewa? Iya, karena hadirnya perempuan itu karunia dalam hidup kita, betul? Perempuan itu digambarkan seperti perhiasan dunia. Perhiasan itu mahal atau tidak? Berharga atau tidak? Itulah perempuan. Itulah perempuan. Maka satu kali Nabi menyampaikan, ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan dunia sebaik-baiknya adalah perempuan yang solehah. Maka perempuan itu memiliki potensi jadi perhiasan ketika dia menjadi perempuan yang solehah. Dan Masya Allah, saking mulianya, saking istimewanya perempuan, Allah tempatkan banyak kebaikan dalam perempuan. Saat perempuan jadi anak, saat perempuan jadi istri, saat perempuan jadi ibu, saat perempuan wafat, itu semua ada kebaikan. Dan itu digambarkan dalam kehidupan kita. Surga diletakkan di kaki siapa? Seorang ibu. Seorang ibu itu adalah seorang perempuan, betul nggak? Laki-laki, kami seorang anak nih, seorang anak tidak akan mungkin kalau kami bisa hadir ke muka bumi ini kalau bukan karena ada sosok perempuan di balik kami. Siapa itu? Seorang ibu. Ibu luar biasa. Satu kali Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Rasul menjawab, ummuka, kepada ibumu. Thumma ya Rasulullah, kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Thumma ya Rasulullah, kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Kemudian ya Rasulullah, kepada siapa lagi? Thumma abuka, kepada bapakmu. Ibu disebutkan 3 kali, bapak disebutkan. Pertanyaannya, kenapa ibu disebutkan 3 kali? Jawabannya, karena ada 3 hal yang ibu lakukan tapi ayah tidak lakukan. Apa 3 hal itu? 1, ibu mengandung kita. 2, ibu melahirkan kita. 3, ibu menyusui kita. 3 hal disebutkan menunjukkan 3 hal yang ayah tak lakukan. Seringkali kalau Ahilman menggambarkan ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa air? 5. Air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Air darah saat ibu melahirkan anaknya. Air susu saat ibu menyusui anaknya. Air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Ada berapa air? 5. Yang pertama air apa? Air ketuban. Yang kedua air apa? Air darah. Yang ketiga air apa? Air susu. Yang keempat air apa? Air keringat. Yang kelima air apa? Air mata. Mulianya seorang perempuan diberikan kepada seorang ibu, salah satunya. Saat jadi istri, Masya Allah, Masya Allah. Baiknya suami, mohon izin. Baiknya keluarga, mohon maaf. Itu tergantung istrinya. Kalau istrinya bahagia, itu akan mengantarkan kebahagiaan kepada keluarganya. Istri itu jantungnya rumah tangga. Kalau jantungnya itu berhenti berdegup, apa yang terjadi? Berhenti kehidupan, betul? Begitupun istri. Istri bahagia, bahagia suami. Istri rungsing, rudet ke orang lagi sarua. Jadi luar biasa seorang istri itu. Maka di antara doa mustajab salah satunya apa? Doa seorang istri kepada suaminya. Dan mohon maaf, suami itu bisa berbuat apa-apa tergantung istrinya. Suami sukses biasanya karena istrinya. Suami hebat biasanya karena istrinya. Dan yang namanya rumah tangga itu ujiannya itu kan banyak gitu ya. Salah satunya dari apa? Dari pasangan kan. Ada yang rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa? Nabi Nuh. Keluarga sah?
Nabi Nuh. Siapa istrinya? Ibu Nuh, ya. Nabi Nuh soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh. Ibu Nuh nanti solehnya. Ada juga contoh yang lain, Nabi Lut. Nabi Lutnya soleh, siapa istrinya? Ibu Lutnya. Ibu Lut nanti soleh, ayah nu gitu. Ayah nu kedua, istrina soleha, suaminya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa namanya? Siapa suaminya? Fir'aun. Siapa istrinya? Masang Ibu Aun. Ibu Aun. Kalau tahu mah jawab Asia. Siapa namanya? Ada yang suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Celahab. Istri nateh Ummu Jamil. Siapa namanya? Punten, mohon maaf, Bunda teteh sayang, Abu Lahab teh kan pamannya Nabi ya. Seorang paman kepada ponakannya harusnya cinta atau tidak? Sayang atau tidak? Abu Lahab itu kalau bicara hati itu senang dengan Muhammad ponakannya. Tapi siapa yang mengusut Abu Lahab untuk tidak suka kepada ponakannya? Siapa? Istrinya. Apa kata istrinya? Nanti kalau Muhammad lahir, dia jadi dewasa, nanti kedudukanmu diambil sama dia, tahtamu diambil sama dia, kerajaanmu diambil sama dia. Diusut oleh istrinya. Itu kan diabadikan dalam Al-Quran suratnya. Tabbat yada abi lahabiw wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum. Lihat kalimatnya, wa imra'atuhu, dan istrinya lah yang membawa kayu bakar, bahan bakar yang membakar Abu Lahab di dalam api neraka. Ibu bayangin ya, Abu Lahab itu nerakanya belum jadi, nama dia udah ada. Jadi Abu Lahab mah udah beli kafling di neraka. Kebayang tuh. Dan salah satu yang mempengaruhinya siapa? Istri. Ada keluarga yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleha. Ada nggak? Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf, ujian yang paling berat bagi seorang laki-laki itu ada pada siapa? Perempuan, istri. Waktu Nabi Adam ada di surga, Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya kan? Apa ujiannya Ustaz? Siti Hawa itu dibisikin oleh syaitan. Lihat, maka mohon maaf ya, ujian perempuan yang paling gede itu ada di telinga. Makanya Bunda jangan suka dengerin yang kurang pas di telinga kita. Ucu. Contoh ini. Jadi ujian perempuan ada di mana? Ujian perempuan di telinga, ujian laki-laki di mata ini. Siti Hawa itu dibisikin oleh syaitan, Hawa, eta buah teh enak. Buah itu enak, minta sama suamimu. Kata Hawa, tapi kumaha mentana? Mentawe. Nabi Adam tahu buah itu nggak boleh kan, dilarang oleh Allah, diminta oleh Hawa, suamiku, aku mau buah itu. Apa kata Adam? Jangan Hawa, jangan. Kata Hawa, tapi aku mau. Kata Adam, ulah, jangan. Allah akan membenci kita, murka sama kita kalau ambil itu buah. Tapi Hawa makin kuat godaannya, tapi aku mau. Gimana caranya? Lihat, laki-laki kalau udah lihat perempuan kayak begitu nggak kuat, mau ambillah. Coba, makanya ibu kalau udah minta sama suami kadang-kadang susah nolak. Kalau sayang sama kita, ya kalau enggak mah enggak gitu ya.
Laki-laki kalau perempuan udah minta susah nolak, apalagi kalau perempuan udah nunjukin sesuatu yang dia pengen banget. Aku mau, kata Adam. Jangan, mau, jangan, mau, jangan, bolak-balik. Apa kata Adam? Ya udah, sedikit aja ya. Lihat, ujungnya apa? Adam ambil itu buah, dikasih kepada Hawa. Allah murka karena Adam gak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin. Seorang istri bisa mempengaruhi suaminya sehingga suaminya bisa berbuat apapun untuk istrinya. Betul nggak? Ada suami yang korupsi gara-gara apa? Gara-gara memenuhi kebutuhan istrinya. Ada nggak? Ada. Ada suami yang melakukan sesuatu yang bahkan salah demi istrinya. Maka pengaruh istri itu luar biasa. Luar biasa. Maka hati-hati ya bunda, teteh sayang, ketika kita menjadi seorang istri, kita punya potensi untuk menjadi seperti apa di samping suami kita. Apakah menjadi orang yang mengantarkan kebaikan kepada suami kita, atau jadi orang yang mengantarkan keburukan kepada suami kita. Yang jelas poinnya, ini poinnya, saat kita menjadi istri, harusnya kita menjadi seseorang yang bisa mengantarkan kebaikan kepada suami kita, kepada keluarga kita. Baiknya seorang suami tergantung istrinya, baiknya seorang suami bagaimana keadaan istrinya, dan buruknya seorang suami itu bisa dipengaruhi oleh siapa? Istrinya. Kan kalau bahasa gampangnya sekarang kayak begini, kita minta sesuatu sama suami kita, tapi suami kita tidak bisa memberikannya. Ujungnya kan menghalalkan segala cara kan untuk memberikan apa yang disenangi oleh istrinya. Kita pengennya Honda Brio, kemampuan suami Honda Vario. Jauh mobil jeung motor kan, tapi sama-sama Honda kan. Boleh jadi kita tuh pengen A, tapi kemampuan kita nggak ada. Ujungnya kita maksain kan, menghalalkan segala cara untuk memenuhi kemauan siapa? Istri. Maka bismillah ya, baiknya seorang suami itu sangat ditentukan oleh seorang istri. Maka sekarang ahilman tanya, istri itu posisinya di rumah tangga penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting banget. Saya sangat merasakan bagaimana kehadiran istri saya di rumah tangga. Boleh jadi kalau saya tidak bersama dengan istri saya yang sekarang di rumah tangga ini, boleh jadi tidak akan mengantarkan kebaikan dalam hidup saya. Maka saya mah insya Allah bunda nggak akan nikah lagi ya. Tahun ini ya. Ya kan nggak tahu tahun depan mah kan. Kali aja ada rezekinya kan. Iya. Cok, hari ibu saha meniriwuh sagala. Istri saya bukan ibu meniriwuh. Jangan. Da Ustaz kita mau ka ibu, Ustaz milih-milih Ustaz oge.